Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aida Yulianti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pembayaran dan sistem pembayaran uang atau tunai. Yang pertama, sistem pembayaran merupakan sebuah sistem yang berhubungan dengan pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lainnya. Ada banyak cara yang dapat digunakan sebagai media pemindahan uang tersebut, baik menggunakan tunai maupun non-tunai. Sistem pembayaran uang atau tunai berkembang dari commodity money sampai fiat money. Sistem pembayaran tunai adalah mata uang yang berlaku di Indonesia, yaitu rupiah yang terdiri dari uang logam dan uang kertas. Berdasarkan undang-undang yang berlaku saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk mencetak dan mengedarkan uang kertas dan logam. Dalam kebijakan di bidang pengedaran uang, Bank Indonesia berupaya untuk menyediakan uang yang layak edar dan memenuhi kebutuhan masyarakat baik dari sisi nominal maupun pecahan. Uang kertas rupiah dalam peredaran terdiri dari denominasi 100, 500, 1000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, dan 100.000. Sedangkan uang logam rupiah dalam peredaran terdiri dari denominasi 1, 5, 10, 25, 50, 100, 500, dan 1000. Lalu yang kedua, sistem pembayaran uang atau tunai merupakan alat pembayaran yang paling konvensional, yaitu menggunakan uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan uang logam. Di Indonesia sendiri, yang berhak untuk mencetak uang kartal adalah Bank Indonesia melalui Undang-Undang Bank Sentral Nomor 13 Tahun 1968, Pasal 26 Ayat 1. Pembayaran menggunakan uang kartal memang paling umum ditemukan dalam kehidupan sehari-hari karena mudah digunakan untuk transaksi dengan nominal yang kecil. Nama saya Jendalpa Puspita. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah disampaikan oleh teman saya mengenai sistem pembayaran dan sistem pembayaran uang atau tunai. Mayoritas masyarakat di Indonesia masih lebih menyukai menggunakan uang tunai sebagai alat pembayaran barang dan jasa untuk kegiatannya sehari-hari. Bahkan untuk transaksi bernilai tinggi, khususnya di kota kecil atau wilayah yang jauh dari kota besar, penggunaan cek dan bilet giro umumnya terbatas untuk perusahaan atau anggota masyarakat dari golongan ekonomi kuat. Berbagai layanan pembayaran untuk konsumen seperti ada di negara maju sudah mulai bermunculan seperti jaringan dan sistem layanan bank online, layanan kredit atau debit langsung secara elektronik, kartu kredit atau debit, jaringan ATM dan pos, smart card dan postal money order. Akhir-akhir ini terdapat kecenderungan di kota-kota besar untuk menggunakan layanan perbankan elektronik melalui telepon atau internet. Namun, kartal memiliki beberapa kelemahan seperti biaya, pengadaan, atau pencetakan uang yang mahal. Selain itu, ada inefisiensi waktu dalam penggunaan uang kartal seperti ketika melakukan pembayaran di pintu masuk loket seperti KRL atau Transjakarta, di mana pembayaran dalam memakan waktu yang lama terlebih ketika uang yang dibayarkan tidak pas dengan harganya sehingga harus menyiapkan kembalian. Uang kartal juga memiliki resiko lain seperti pencurian dan pemalsuan uang. Tingginya resiko penggunaan uang kartal itu membuat Bank Indonesia mendorong pergantian alat pembayaran tunai menjadi non-tunai sehingga menciptakan cashless society. Burhanuddin, saya akan menjelaskan pengelolaan uang rupiah. Kebijakan pengelolaan uang rupiah pada 2017 tetap ditunjukkan untuk mengoptimalkan peranan alat pembayaran tunai dalam mendukung perekonomian Indonesia dalam upaya menjaga ketersediaan uang kartal sebagai alat pembayaran tunai. Kebijakan Bank Indonesia
diarahkan untuk memenuhi kebutuhan uang rupiah di masyarakat dalam jumlah minimal yang cukup, pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi layak edar. Saya Gina Noviani. Di sini saya akan melanjutkan mengenai pengelolaan uang rupiah. Dalam tataran pelaksanaan kebijakan tersebut dijabarkan dalam 3 pilar, yaitu pilar pertama, ketersediaan uang yang berkualitas dan terpercaya. Kebutuhan uang rupiah meningkat seiring dengan perekonomian nasional yang terus meningkat. Kondisi tersebut perlu didukung oleh ketersediaan uang rupiah di seluruh wilayah NKRI dalam rangka menjamin ketersediaan uang rupiah yang berkualitas dan terpercaya. Bank Indonesia menempuh 3 strategi, yaitu yang pertama, menjaga kecakupan uang dan memperluas pengedaran uang rupiah. Yang kedua, meningkatkan kualitas uang yang beredar di masyarakat. Yang ketiga, mencegah dan menanggulangi peredaran uang rupiah palsu, termasuk melalui kegiatan komunikasi publik dan sosialisasi kepada masyarakat. Selanjutnya, Bank Indonesia, baik di kantor pusat maupun seluruh kantor perwakilan di daerah, senantiasa menjaga kecukupan kas sesuai dengan kebutuhan uang kartal, perbankan, dan masyarakat. Sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya, Bank Indonesia menetapkan tingkat kecukupan kas dengan 2 indikator berupa iron stock nasional dan kas minimum. Sepanjang tahun 2017, Bank Indonesia mampu menjaga kecukupan kas nasional rata-rata sebesar 3,5 bulan outflow. Saya Selviunia. Di sini saya akan menjelaskan pilar yang kedua, yaitu distribusi dan pengolahan uang yang aman dan optimal. Bank Indonesia menempuh dan strategi utama untuk mewujudkan distribusi dan pengelolaan uang rupiah yang aman dan optimal. Strategi tersebut terdiri dari upaya untuk memperluas jaringan distribusi uang dan mengatur terhadap jasa pengolahan uang rupiah atau PJPUR. Dalam aspek memperluas jaringan distribusi uang dilakukan secara berjenjang dengan menggunakan moda transportasi darat dan laut. Mekanisme distribusi uang rupiah dilakukan dari kantor pusat Bank Indonesia kepada 12 kantor perwakilan Bank Indonesia atau KPWBI yang berfungsi sebagai depo kas tersebut mendistribusikan kepada KPWBI yang lain merupakan subordinas. Distribusi uang juga diperkuat dengan koordinasi BI dan Polri melakukan pengawalan dan pengamanan jalur distribusi uang di seluruh wilayah Indonesia. Saya Nada Syifa. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah teman saya sampaikan, yaitu pilar kedua, distribusi dan pengolahan uang yang aman dan optimal. Guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi distribusi uang, Bank Indonesia melakukan reformasi distribusi uang melalui program Centralized Cash Network Planning atau biasa disingkat dengan CCNP. Secara multi-year, guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta kelancaran kegiatan distribusi uang, reformasi tersebut dilakukan secara berkesinambungan dengan target akhir berupa tangan distribusi uang yang mencakup seluruh kota dan kabupaten di Indonesia. Sebagai bentuk implementasi program CCNP tersebut, Bank Indonesia melakukan percepatan pembukaan kas titipan. Pembukaan kas titipan tersebut dilakukan dengan kerjasama dengan bank umum yang berperan sebagai bank pengelola kas titipan dan beranggotakan bank-bank lain di daerah sebagai bank peserta. Dengan berlakunya ketentuan tersebut, maka setiap BUJP yang akan melakukan kegiatan juga pengolahan yang uang rupiah harus memperoleh izin dari Bank Indonesia. Di samping itu, BUJP juga wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia untuk membuka kantor cabang. Sampai dengan akhir tahun 2017, Bank Indonesia telah mengeluarkan izin kepada BUJP yang melakukan kegiatan pengolahan uang di wilayah Indonesia. Saya Hanina Nabila Roselan. Di sini saya akan menjelaskan pilar yang ketiga, layanan kas yang prima. Bank Indonesia terus meningkatkan layanan kas kepada masyarakat. Kegiatan layanan kas tersebut berupa penukaran di kantor Bank Indonesia dan kas keliling.
baik yang dilakukan secara mandiri maupun kerjasama dengan pihak lain. Strategi layanan keliling difokuskan ke lokasi yang memiliki tingkat kebutuhan dan perputaran uang cukup tinggi seperti pasar, pusat perbelanjaan, rest area, dan posko mudik. Layanan kas keliling terus dioptimalkan terutama untuk wilayah yang belum terjangkau layanan kas Bank Indonesia atau tidak memiliki akses atau belum terlayani oleh perbankan. Bentuk layanan tersebut berupa penukaran UILI dan penggantian UTILI yang dilakukan secara wholesale kepada perbankan atau retail kepada layanan masyarakat umum. Bank Indonesia meningkatkan frekuensi kas keliling untuk menjangkau daerah terpencil, tertular, dan terdepan 3T di seluruh wilayah NKRI. Kas keliling tersebut dilakukan baik melalui jaringan kantor Bank Indonesia maupun melalui kerjasama dengan perbankan atau lembaga lainnya, seperti Kementerian Perhubungan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan Polisi Air dan Udara. Peningkatan kegiatan kas keliling diharapkan dan memenuhi kebutuhan uang rupiah di seluruh wilayah NKRI dan sekaligus untuk menggantikan UTILI menjadi UILI sehingga kualitas uang rupiah semakin meningkat. Mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.